Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Ana Sabrina dari kelas 3 SD Santama. Ana akan menceritakan sebuah kisah Nabi. Nabi apa itu ya? Ya, betul banget, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengar ya ceritanya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu raja yang zalim, angkuh, dan egois. Salah satu peraturan yang meresahkan warga adalah membunuh bayi laki-laki. Kenapa ya kok bayi laki-laki dibunuh? Ternyata dia memiliki pemikiran agar tidak ada yang menggantikannya di posisi raja. Saat ibunda Nabi Ibrahim mendengar itu, beliau langsung membawa anaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ke hutan dan mengasingkannya di sana. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat, sehingga bisa selamat dari berbagai bahaya. Sehingga dia bisa kembali ke masyarakat. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke masyarakat, dia bingung karena kaum Babilonia semuanya menyembah berhala, patung, dan lain-lain. Saat dia berjalan ke rumahnya, di kanan, kiri masih banyak patung berhala. Saat dia sampai ke rumahnya, dia kaget karena ayahnya sendiri adalah pembuat patung. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menyendiri di gunung. Saat dia menyendiri di gunung, dia memiliki banyak pertanyaan. Dua dari banyak pertanyaan itu adalah, di mana Tuhan? Siapa yang dinamakan Tuhan? Saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat itu adalah kecerdasan yang kritis, agar Nabi Ibrahim alaihissalam bisa memberitahu keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke warga Babilonia. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali. Saat kembali, dia pun melihat kaum Babilonia sedang mengadakan acara keagamaan. Setelah acara itu selesai, mereka semua pun pergi. Saat mereka sudah pergi, dia pun membawa kapak yang besar untuk menghancurkan semua patung yang ada di Babilonia. Akhirnya satu persatu patung itu dihancurkan. Dengan kencang dia menghancurkan semua patung itu. Lalu tapi dia menyisakan satu patung yang paling besar. Dia pun mengkalungkan kapak yang dia pakai tadi. Dan keesokan harinya kaum Babilonia kembali. Mereka sangat terkejut karena Tuhan mereka telah hancur. Mereka pun berpikir, siapa yang menghancurkannya? Lalu ada satu warga yang bilang, mungkin Ibrahimlah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, karena hanya dialah satu-satunya orang yang membenci Tuhan kita. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dipanggil dan diberi satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, wahai Ibrahim, apakah kamu pelakunya yang telah menghancurkan patung-patung kamu? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengakuinya, malah bilang patung besar itulah dia adalah penyebabnya. Akhirnya dia pun dihukum akan dibakar. Saat dia diikat dengan kencang-kencangnya oleh semua orang di Babilonia, dia hanya bisa pasrah, lemas, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Saat api berkobar, Allah pun berfirman, ya api, dinginlah engkau dan padamlah engkau, jangan bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya saat api itu mulai padam, sangat perlahan, kaum Babilonia bisa melihat. Mereka sangat terkejut karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikit pun. Bajunya, sepatunya, bahkan segala yang dia pakai itu tidak terbakar. Hanya pengikatnya dan kayunya saja yang terbakar. Kok bisa ya? Keren. Lalu seketika mereka tersadar bahwa Tuhan mereka itu salah. Karena pertama, Tuhan mereka tidak bisa bergerak, berbicara, apalagi mengabulkan doa-doa mereka. Akhirnya mereka pun meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita dari Sabrina. Ana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.